Sekarang kita masuk pada materi mengenai rumusan masalah, gap, dan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian terdapat langkah-langkah proses penelitian, mulai dari pemilihan topik, fokus pertanyaan, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan kemudian menyebarkan hasil penelitian kita pada orang lain. Kita masuk pada langkah pertama, yaitu memilih topik penelitian. Dan untuk memilih topik penelitian, kita akan mulai dari rumusan masalah, gap penelitian, dan pertanyaan penelitian. Bila kita melihat pengertian masalah itu adalah penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Masalah merupakan penyimpangan antara teori dengan praktek. Teorinya seperti A, prakteknya seperti B. Atau penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Aturan mengatakan harus ada pasal A, B, C, pelaksanaan tidak melakukan itu. Namun begitu, definisi masalah yang kita bahas tadi berbeda dengan rumusan masalah pada penelitian akademik. Definisinya dan juga maknanya berbeda. Begitupun dengan gap masalah, berbeda dengan gap penelitian. Lalu, apa itu gap penelitian? Ini harus kita ketahui. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan gap penelitian. Kita lihat contoh seperti ini. Katakan saat ini telah beredar 3 obat, yaitu vaksin campak, obat flu dan batuk, obat dan vaksinnya, obat flu dan batuk, dan yang ketiga obat malaria. Saat ini dalam kondisi pandemi tahun 2020, pandemi COVID-19, kita belum memiliki vaksin COVID-19. Dan ini adalah gap penelitian. Karena pada penelitian sebelumnya, pada kajian-kajian ilmu sebelumnya yang baru ada adalah vaksin campak, obat malaria, obat flu dan batuk. Dan kita perlu ingat bahwa obat malaria itu pernah menjadi pandemi yang endemi yang cukup banyak memakan jiwa pada saat itu, sebelum obat malaria ditemukan. Nah, saat ini gap keilmuannya yang belum ada adalah kita belum menemukan vaksin COVID-19 yang 100% efektif. Dan itu adalah gap penelitian. Kemudian, kita bisa sebut dengan rumusan masalah. Kita lihat seperti ini. Rumusan masalah bisa dijabarkan kurang lebih dalam penjelasan kenapa harus teliti. Kenapa harus teliti? Itulah kemudian yang disebut dengan rumusan masalah. Nah, kita harus menjawab itu. Sebagai peneliti, kita harus menjawab kenapa penelitian tersebut harus kita lakukan. Kalau dalam konteks COVID-19, maka kita harus menjelaskan yang terjadi jika vaksin COVID-19 tidak segera ditemukan. Misalkan, bila virus COVID-19 bermutasi secara berbahaya, maka umat manusia bisa saja akan menghadapi kepunahan. Jadi bukan saja banyak orang yang meninggal, tapi bahkan manusia bisa punah, umat manusia, karena kalau virus ini bermutasi secara bahaya dan membahayakan manusia. Yang kedua, perekonomian dunia akan hancur karena tidak ada perputaran usaha. Dan manusia akan seterusnya hidup akan ketakutan kalau vaksin COVID tidak ditemukan. Inilah yang disebut dengan masalah penelitian atau problem statement.